Ya, tadi kami sudah ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jawa Barat dan kami sudah bacakan permohonan kami. Tunggu menunggu jawaban daripada pihak Polda Jawa Barat besok. Kebetulan dari termohon ini tidak mengajukan bukti, ya kan, baik berupa saksi. Oh, kalau kami sangat optimis. Berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami miliki, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Kisah perjuangan Peggy Setiawan dalam membersihkan nama baiknya kini telah memasuki babak yang baru. Iya, usai terpaksa ditunda selama 1 pekan lamanya, sidang pra-peradilan Peggy akhirnya berhasil diselenggarakan Senin 1 Juli 2024 kemarin. Dengan dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman, sidang pra-peradilan Peggy dimulai dengan pembacaan gugatan dari pihak pemohon. Selanjutnya, proses pra-peradilan akan dilangsungkan hari ini dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, pihaknya lagi-lagi menegaskan bahwa proses penahanan Peggy Setiawan cacat hukum. Oleh karenanya, mereka pun begitu yakin kalau Peggy akan memenangkan persidangan ini, mengingat banyaknya bukti serta saksi yang telah mereka kantongi. Lantas, apa yang membuat pihak kuasa hukum Peggy begitu yakin bahwa penangkapan kliennya cacat hukum? Serta bagaimanakah pula penjabaran Niko Kili-Kili terkait agenda sidang kemarin? Ya, tadi kami sudah ajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jawa Barat dan kami sudah bacakan permohonan kami. Tunggu menunggu jawaban daripada pihak Polda Jawa Barat besok. Hari ini kita belum bawa bukti. Belum masuk agenda. Belum masuk agenda. Belum. Bukti nanti itu di hari Rabu nanti. Nah, tadi juga kita juga minta kalau bisa kita hari ini juga dia jawab supaya kita mau replik hari ini. Karena mengingat waktu sudah 1 minggu, tapi jawabannya besok. Nanti besok ya udah kita kasih kesempatan untuk mereka jawab lah besok lah. Nah besok juga kami akan replik dia. Hari itu juga. Nah, siangnya. Replik nanti dia duplik. Nah hari Rabu baru di situ pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti kita ajukan nanti. Bahwa tadi di persidangan pada saat hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban dan dipertanyakan juga sama hakim apakah ada mengajukan bukti atau bukti saksi ataupun surat. Kebetulan dari termohon ini tidak mengajukan bukti, ya kan, baik berupa saksi. Hanya dia mengajukan ahli, ya, ahli dalam persidangan nanti. Besok ini hari Rabu nanti. Kami 5 orang saksi sudah siap untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan pada saat terjadinya peristiwa dan itu dia tidak berada di Cirebon. Dia berada di Bandung. Tentunya hal semacam itu ya mengenai kelengkapan surat-surat, mengenai ketidaklengkapan surat-surat itu juga penting. Nah kalau itu bisa membuktikan bahwasannya prosedur penangkapan tidak jalan karena kurangnya surat-surat tersebut, ini sangat menolong buat Peggy. Cuman untuk membuktikan ini kan baru dari satu pihak. Dari pihak penyidik bagaimana melalui kuasa hukumnya? Kita akan lihat apakah memang benar yang dituduhkan oleh si pengacaranya Peggy itu kemudian benar, dan bagaimana pihak penyidik kemudian menjawab. Kalau mereka punya jawaban bahwasanya ini ada benar semua kok, kami secara formal kami kemudian menyelenggarakan penangkapan ini secara baik dan prosedur hukum, ya sudah, itu nanti hakim yang melihat memutus. Error in persona. Makanya kita ajukan pra-peradilan. Harusnya kalau mau menjadikan seseorang tersangka atau mau melakukan penangkapan, dia itu harus memberitahukan kepada keluarga. Ini tidak ada surat pemberitahuan sama sekali. Juga, ya kalau mau jadikan orang tersangka juga harus dia ada gelar perkara.
sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6. Jadi harusnya seperti itu, tapi ini kok sama sekali nggak ada. Gitu. Jadi dia begini. Sejak Peggy ditangkap langsung dibawa ke Polda, langsung dilakukan penahanan. Waktu penangkapan itu seharusnya menurut undang-undang atau KUHP berdasarkan pasal 18, maka surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarganya atau orang tua ataupun penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak diberikan sama sekali. Lalu selama 1 hari, 1 kali 24 jam, tanggal 21 Mei 21 Mei itu langsung ditangkap, ditahan 1 kali 24 jam. Besoknya tanggal 22 dikeluarkan sprint penahanan. Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah, anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi adik-adiknya. Oh, kalau kami sangat optimis. Berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami miliki, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Dan asalkan saja hakimnya objektif. Kami masih percaya kepada hakim. Ya. Kami masih percaya kepada hakim. Berdasarkan bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada, kami yakin, seyakin-yakinnya Peggy Setiawan pasti bebas. Karena tadi yang mulia bertanya kepada Polda Jawa Barat apakah ada bukti, ada saksi, mereka bilang nggak ada. Yang ada cuma ahli. Jadi nanti hari Rabu itu mereka datangkan ahli pidana. Jadi ya kalau saya bilang sih, bicara hukum ini kan cuma 2, bukti dan saksi. Lalu kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya 80%, 90% ya kita bisa menang lah. Bisa bebas. Peggy bisa bebas. Saya minta maaf. Dalam pra-peradilan ini bukan siapa menang, siapa kalah. Kita tidak sedang mencari siapa menang, siapa kalah. Tetapi kita sedang mencari keadilan. Dapat diselenggarakannya agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tak lepas dari kehadiran pihak kepolisian Jawa Barat yang akhirnya muncul di pengadilan negeri. Seperti diketahui, proses pra-peradilan yang diajukan Peggy sejatinya sempat harus tertunda lantaran aksi pihak Polda Jabar yang memilih untuk tidak hadir. Sontak saja kehadiran Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy disambut dengan baik oleh para praktisi hukum. Lantas seperti apa pandangan para praktisi hukum menanggapi kehadiran Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy? Serta bagaimanakah pula pesan Niko Kili-Kili untuk pihak Polda Jabar setelah akhirnya hadir di pengadilan? Ya, kita berterima kasih mereka bisa hadir hari ini sehingga agenda pra-peradilan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini saatnya kepolisian untuk menunjukkan integritasnya, menunjukkan kapabilitasnya, dan menunjukkan fairness-nya, sehingga sebaiknya proses dan apa yang menjadi atensi publik ini dijawab dengan fakta-fakta hukum. Karena ketika dia berani ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya 2 alat bukti sudah diyakini, dan kami Komponas meyakini bahwa Polda Jabar pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang itu merupakan hanya penyidik, dan kita hormati itu. Tapi kalau misalkan tidak hadir sekali, jangan kemudian dicurigai bahwa oh ini jangan-jangan ini upaya untuk mempercepat berkas perkara agar jaksa mem-P21. Yang saya sih mengajak masyarakat untuk cobalah kita berpikir bahwa posisi penegakan hukum dalam kasus Vina ini sudah sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Saya melihatnya ini sudah on the track kok. Sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya saja di dalam sidang nanti. Sehingga kalau misalkan sekarang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan, jangan pula kita curigai bahwa oh jangan-jangan dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak henti-henti kita kemudian berdebat di perkara yang memang sebenarnya ini tidak susah. Nah ini masih persoalan krusial lagi. Kenapa? Jaksa kan sekarang hati-hati terhadap perkara ini. Yaitu hati-hati bagaimana untuk membuat berkas lengkap, tentunya
aspek formal harus lengkap, aspek material juga harus lengkap. Material itu apa? Material itu yaitu bukti-bukti, saksi-saksi, kemudian sistematika dari konstruksi perkara, rekonstruksinya bagaimana, visumnya bagaimana, alat buktinya bagaimana, saksinya bagaimana. Nah, itu baru nanti kalau dinyatakan lengkap, baru bisa masuk sidang. Jadi masih ada tahap lagi yang krusial buat Polda Jawa Barat, yaitu tahap di mana berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan apakah dianggap lengkap nantinya P21 apa tidak. Kalau sampai 3-4 kali berkas bolak-balik, 5 kali bolak-balik juga, berarti kan ada kelemahannya juga. Jadi masih ada bertahap dia. Tahap pra peradilan misalnya, kalau PG menang, ini berarti kan perkara dilepas nih si PG-nya. Nah, kalau sampai PG masih kalah juga, masih ada tahap krusial, yaitu tahap P21 di perkara ini sudah menjadi perhatian Presiden, perhatian Menteri, kemudian perhatian daripada rakyat Indonesia. Tentunya jaksa penuntut umum yang menerima berkas itu tidak bisa diajak akal-akalan, apalagi pengadilan ya. Pengadilan, hakim diajak juga akal-akalan untuk cepat sidang. Kenapa? Gugurnya pra peradilan itu kalau perkara pokok sudah disidangkan. Nah, untuk disidangkan ini tidak secepat itu. Tidak bisa selintutan. Nah, selintutan itu apa itu bahasa Indonesianya? Misalnya berkas dikirim sebentar sekali, hanya 2 malam di jaksa, langsung dikembalikan lagi, di polisi 1 malam dikirim lagi balik ke jaksa bersama dengan berkas, barang bukti dan tersangkanya P21, kemudian langsung dibuat surat dakwaan, langsung dikirim ke pengadilan, hitungan 1x24 jam sudah sidang. Nah, ini pasti seluruh rakyat Indonesia akan memprotes. Terlepas dari sidang pra-peradilan yang tengah dilalui Peggy Setiawan, sebuah polemik baru kini telah muncul dan menghebohkan banyak orang. Ya, jagat media sosial kini tengah dikejutkan dengan sebuah desakan agar aparat kepolisian dapat segera memeriksa Peggy Cianjur, putra Bapak Cecep. Bukan tanpa sebab, desakan ini dikarenakan sebagian masyarakat masih begitu yakin bahwa Peggy Cianjur merupakan pelaku sebenarnya dari aksi keji yang merenggut nyawa Vina. Tak tanggung-tanggung, polemik ini bahkan telah dibawa ke Mabes Polri oleh praktisi hukum Herwanto Nurmansyah. Pasalnya, ia menemukan banyak kesamaan antara Peggy DPO dan Peggy Cianjur, mengingat keduanya sama-sama merupakan anggota geng motor. Lantas, bagaimanakah praktisi hukum Deolipa Yumara menanggapi polemik Peggy Cianjur? Serta seperti apakah pula komentar Deolipa terkait aksi tegas Herwanto yang langsung membawa polemik ini ke Mabes Polri? Jadi setiap temuan-temuan baru, bukti-bukti baru, setiap ada suatu simpul-simpul baru yang bisa menerangkan suatu keadaan perkara, tindak pidana, itu bagus. Jadi semakin banyak orang yang memberikan penerangan atau memberitahukan ada suatu keadaan baru, fakta-fakta baru, itu bagus. Jadi kalau yang dilakukan oleh pengacara Herwanto itu, dia menyampaikan, ini yang lebih mirip ini, itu bagus disampaikanlah kepada pihak penyidik kepolisian. Toh penyidik kepolisian juga sudah, Polda Jawa Barat kan sudah, ini kalau ada petunjuk-petunjuk baru atau fakta-fakta baru yang masyarakat tahu, tolong disampaikan ke kami. Udah bagus, jadi apa yang dilakukan sudah bagus. Nah, polisi kemudian dari keterangan itu wajib kemudian melakukan penyelidikan lagi terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi harus dikerjakan. Nah, hanya saja laporannya kan lebih bagus dan cepat kan, langsung aja ke penyidik Polda Jawa Baratnya langsung. Ya, kita juga nggak percaya sama penyidik Polda Jawa Barat. Nanti kita memberikan opini negatif, nggak bagus. Gitu ya, kita percaya aja apa yang mereka lakukan, tapi kita kritisi kalau mereka berbuat salah. Prinsipnya sih kemungkinan mereka mungkin ya berbuat salah enggak, tapi lalai dalam bekerja mungkin iya kan gitu. Jadi sehingga timbullah yang namanya persepsi negatif. Nah, mudah-mudahan hakim nanti akan memutus dengan wise, dengan bijak. Nanti seandainya hakim menyatakan bahwa oh ini tidak cukup bukti polisi, ya berarti penetapan sebagai tersangka tidak sah. Ya penyidik pasti akan menghentikan penyidikan. Kalau dikaitkan dengan tes DNA, sebenarnya pengadilan pada waktu itu, pengadilan terhadap para terpidana yang kasus Vina 8 tahun yang lalu itu
sebenarnya di pengadilannya juga sudah ada tuh yang namanya tes DNA, visum segala macam tuh, itu ada tuh di visumnya ya. Di visumnya isinya apa, DNA-nya bagaimana, terus ini anaknya siapa, kan begitu kan. Pas kematian bagaimana, kan begitu. Wajar apa tidak, dibunuh apa tidak. Nah, tapi itu udah ada tuh sampai ke jalur DNA orang tuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.